Selamat pagi anak-anak. Ini adalah pertemuan yang ke-10 sejarah peminatan kelas 10 IPS bab 2. Jadi pertemuan yang terakhir ya. Pertemuan yang terakhir ini, sesi 10 ini kita bicara tentang historiografi Indonesia modern ya. Jadi sudah kita jelaskan historiografi yang di depan-depan, tolong dipelajari. Sekarang yang keempat, yang terakhir ya. Indonesia modern ya, itu mengalami perkembangan dari segi tema, wilayah, periodisasi, dan pendekatan, mulai dari tema petani, pedesaan, pendidikan, dan lain-lain. Itulah historiografi Indonesia modern ya. Ini salah satu buku sejarah Indonesia modern ya. Ini ya. Jadi karena ini historiografi Indonesia modern, berarti ya ini abad 21, kalian bisa membayangkan sudah luas ya, sudah luas ini penulisannya ya. Kemudian sekarang kita bicara jenis-jenis sejarah ya. Jenis sejarah itu pertama ada sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah dunia, sejarah budaya, sejarah intelektual, sejarah sosial, banyak sekali ya, sejarah pendidikan, sejarah keluarga ya. Jadi ada 8 jenis-jenis sejarah. Nah, ini pengertian sejarah ini ya sesuai dengan sejarah itu sendiri. Kalau sejarah budaya yang ngomong tentang budaya, sejarah intelektual yang ngomong tentang intelektual, sejarah pendidikan yang ngomong tentang edukasi, tentang pendidikan, sejarah keluarga yang ngomong tentang keluarga, sejarah lokal yang ngomong tentang sejarah lokal. Jadi ada sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah dunia. Nah, di antara jenis sejarah 1 sampai 8 ini, saya akan memberikan contoh sejarah lokal. Ya. Jadi sejarah lokal ini sejarah di mana bangsa Indonesia bertahun-tahun dijajah kolonial dan kita menentang. Nah, ini ada salah satu film tentang sejarah lokal. Jadi dia berjuang itu untuk lokal, untuk daerahnya, belum menasional. Nah, salah satu sejarah lokal dalam bentuk kedaerahan, kita lihat ya, sejarah lokal ini kita saksikan. Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam sejarah Perang Aceh yang berkobar antara tahun 1873 hingga 1904 misalnya, ada nama Cut Nyak Dien, pahlawan perempuan nan tangguh yang gema dan api perjuangannya terus dikagumi hingga kini. Inilah kompleks pemakaman keluarga Bupati keturunan Prabu Geusan Ulun, Makam Gunung Puyuh. Di lokasi yang berjarak sekitar 500 meter dari pusat kota Sumedang, Jawa Barat inilah, lebih dari 110 tahun lalu, tubuh Cut Nyak Dien dimakamkan. Cut Nyak Dien dibawa ke Sumedang pada 11 Desember 1906 dalam status sebagai tawanan titipan pada Bupati Sumedang, Pangeran Surya Atmaja. Dalam kondisi tubuh yang telah rentah dan menderita penyakit encok dan rabun, pahlawan Perang Aceh ini harus menjalani masa-masa akhir hidupnya di sebuah tempat pengasingan. Saya kemarin meminta mohon untuk supaya Cut Nyak Dien ini tidak dibuang keluar jauh dari Sumatera. Jadi pada saat itu diminta untuk dialihkan ke Sumedang. Yang di sini itu beliau ditempatkan, dititipkan kepada keluarga karena Cut Nyak Dien itu seorang
ulama ya, perempuan ustazah juga mendidik kepada keluarga kaum. Saat dibawa ke Sumedang, tak ada harta yang bisa dibawa pejuang renta itu, selain sehelai baju lusuh yang menempel di badan, tasbih, dan sebuah periuk nasi dari tanah. Menurut juru kunci penjaga makam Cut Nyatin, Dadang Rusnandar Kusuma, akhir masa hidup Cut Nyatin di Sumedang dihabiskan di rumah Haji Sanusi, kakek buyutnya. Cut Nyatin dibuang ke Sumedang pada tahun 1906, yang mengantarkan ke sini jenderal Belandanya sendiri bernama Van Hertz, dan diterima oleh Bupati Sumedang oleh Pangeran Arya Surya Atmaja. Oleh Pangeran Arya Surya Atmaja, Cut Nyatin diserahkan kepada Kiai Haji Sanusi, seorang ulama besar Masjid Agung Sumedang, untuk merawat Cut Nyatin. Tapi Cut Nyatin ke sini dengan seorang pengawalnya bernama Teku Nana, umurnya 15 tahun. Setelah Cut Nyatin meninggal, Teku Nana kawin dengan orang Sumedang, punya anak 3, dan pada tahun 1930 Teku Nana, istri dan anaknya dibawa ke Aceh, tidak kembali ke Sumedang. Inilah bekas rumah tinggal Cut Nyatin di Kampung Kaum Kelurahan Regol Wetan, sekitar 100 meter sebelah barat Masjid Agung Sumedang. Disinilah dalam tubuh sakit-sakitan, Cut Nyatin menghabiskan sisa umurnya dengan mengajarkan berbagai pengetahuan agama Islam yang dikuasainya. Memang mata sudah tidak bisa melihat baik itu dengan baik ya, dan kondisi fisik sudah sering sakit-sakitan gitu. Tapi dengan semangat ini itu semangatnya dia ya, di samping sebagai seorang yang kita tahanan oleh pemerintah, tapi dia sebenarnya semangat memberikan pelajaran agama Islam pada masyarakat sekitarnya dan siapapun yang mau belajar tentang ini. Dan Cut Nyatin di sini hanya bisa ngobrol dengan pakai bahasa Arab, karena Cut Nyatin tidak bisa bahasa sini, orang sini tidak bisa bahasa Aceh, karena dia menjadi seorang ulama yang nyambung itu pakai bahasa Arab. Dan alhamdulillah yang orang tuanya dulu belajar ngaji ke Cut Nyatin, anak-anaknya itu jadi orang yang berguna, berbakti kepada bangsa dan negara. Itu hikmahnya dari Cut Nyatin, ya, barokahnya dari Cut Nyatin. Itulah sedikit cuplikan film tentang Cut Nyatin. Sekarang kita lanjutkan materi jenis-jenis sejarah, ya. Jadi itulah sejarah lokal. Jadi Cut Nyatin itu pahlawan, walaupun dia disebut pahlawan nasional, tapi saat perjuangannya itu hanya untuk Aceh. Karena saat itu belum menasional. Jadi banyak sekali pahlawan-pahlawan yang mempertahankan wilayahnya masing-masing ya. Jadi perang Aceh itu perang terlama, membuat Belanda itu pusing ya, karena Aceh itu sulit sekali untuk ditaklukkan. Ya, saya kira inilah jenis-jenis sejarah. Ya, jadi bab 2 sejarah peminatan sesi pertama sampai 10 ini sudah selesai ya. Dengan harapan semua sesi tolong dipelajari, karena semua sesi 1, 2 sampai 10 ini sudah saya masukkan di YouTube. Jadi tolong dipelajari, nanti tugas-tugasnya saya masukkan di Classroom. Saya kira pagi hari ini sampai di sini jenis-jenis sejarah yang saya sampaikan. Semoga materi-materi ini bisa kamu hayati, bisa kamu kuasai, sehingga nanti ulangan demi ulangan kamu mendapatkan nilai terbaik. Terima kasih, selamat belajar di rumah, dan selalu sehat untuk kelas 10. Terima kasih.